Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas menggunakan software SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam data SPSS-nya, kalian harus tahu dulu konsep uji normalitas itu sendiri untuk apa. Jadi, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji normalitas ini akan menentukan selanjutnya kita akan menggunakan uji apa. Apakah uji sampel t-test atau misalnya uji Mann-Whitney atau uji pair sampel t-test dan sebagainya. Jadi uji normalitas ini penting sekali dilakukan terhadap sebuah data. Uji normalitas ini adalah sebagai syarat uji parametrik. Contoh uji parametrik bisa dilihat di sini, one sample t-test, pair sample t-test, lalu uji ANOVA. Ini beberapa contohnya saja ya. Lalu bagaimana jika dia tidak normal? Jika data tersebut tidak normal, maka kita masuknya ke dalam uji non-parametrik. Bahasanya itu akan berbeda lagi ya, nanti lagi akan kita bahas. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Baik, di sini saya punya data seperti ini di dalam SPSS-nya. Saya punya CH1, CH ini artinya curah hujan ya. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah curah hujan tersebut berdistribusi normal atau tidak? Kita lihat yang CH-nya dulu, yang sebelahnya CH1 diabaikan dulu ya. Kita akan lihat untuk CH-nya dia berdistribusi normal atau tidak. Kalian bisa gunakan analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu kemudian explore. Di sini yang kita masukkan adalah CH, jumlah curah hujan. CH yang ini ya, kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kalian lihat plotnya. Plotnya di sini normality, plotnya harus tercentang. Jika belum tercentang seperti ini, kalian tinggal klik saja. Kemudian oke, lalu kita oke lagi. Nah, nanti di sini akan keluar datanya. Datanya seperti ini. Nah, di sini ada test of normality. Kalian bisa copy ini ke dalam Word-nya ya. Kita copy dulu ini. Kita pindahkan ke dalam sini. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada dua. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk data yang besar, lebih dari 50. Dan Shapiro-Wilk digunakan untuk data yang kecil, kurang dari 50. Karena data kita kecil, maka akan kita gunakan yang Shapiro-Wilk ya. Kita lihat untuk pengambilan keputusan di sini adalah nilai signifikansi. Berarti yang kita lihat nilai ini, signya ya. Ini artinya dia 0,577. Oke, menandakan lebih besar dari 0,05. Maka kalau lebih besar dari 0,05, data tersebut berdistribusi normal ya. Maka data berdistribusi normal. Sudah selesai analisisnya seperti itu saja. Mudah kan ya? Baik, contoh data yang lain. Nah, misalnya yang ini CH1. Coba kalian lihat di sini, ini curah hujan 1. Untuk CH1 kalian lihat sekilas, di sini asalnya 200, kemudian 232, tiba-tiba ke 24, tiba-tiba ke 56. Lalu kalian lihat lagi di sini tiba-tiba ke 1000. Kalau dilihat secara sekilas, data tersebut memang tidak akan normal. Tapi kan ini datanya hanya sedikit ya. Bagaimana kalau datanya itu ratusan? Susah dilihat secara sekilas. Maka dari itu tetap kita memerlukan test of normality-nya. Baik, kita coba ya untuk CH1, analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu masuk ke explore. Nah, yang dimasukkan adalah yang CH1. Yang ini ya, yang dimasukkan, jumlah curah hujannya kita keluarkan dulu aja. Kemudian lihat lagi plotnya, sudah tercentang, oke. Lalu ini oke.
Setelah itu kita lihat lagi test of normality-nya. Nah, yang ini ya. Kita bisa kopikan kembali, ini copy ke dalam Word-nya. Di sini kita masukkan. Yang kita lihat adalah nilai signifikansi untuk Shapiro-Wilk-nya ya. Maka ini 0,001. Artinya dia kurang dari 0,05. Lihat lagi pengambilan keputusannya. Kalau kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Maka kesimpulannya untuk data yang CH1, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, sudah sampai sini saja untuk melihat data itu normal atau tidak. Seperti yang saya bilang di awal video, tes normality ini wajib dilakukan pada setiap data karena dia akan menentukan langkah selanjutnya. Kita akan menggunakan uji apa? Uji parametrik atau uji non-parametrik. Mudah ya untuk uji normalitas ini, saya yakin kalian pasti bisa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Videonya cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali bahasan mengenai SPSS-nya di video selanjutnya. Assalamualaikum.